Terlebih lagi dalam peranan yang kekal diingatkan manusia, dharma atau kebenaran. Namun Dewi Parwati hari ini aku bakalan ngajak kalian buat melihat ogoh-ogoh di catur muka. Jadi langsung saja kita bakalan meluncur nih. Langsung kita cus. bagai roda yang selalu berputar, namun tak pernah berakhir. Siklus perputaran waktu ini disebut dengan yuga. Pada akhir yuga ada yang disebut dengan Kali Yuga, di mana prinsip-prinsip dharma atau agama yang kekal diingatkan manusia, dharma atau kebenaran adalah pilar penopang bumi. Maka dalam pilar-pilar ini atau kebenaran mula-mula di muka bumi ini. Kali itu berlayar. Kali berarti kegelapan, sekaligus sebagai identitas. Dari Kali Yuga itu sendiri, kita berarti pikiran, di mana segala tindakan berawal oleh pikiran, dan beraya berarti kehancuran, di mana bahwa Kali hancuran yang disebabkan oleh pikiran manusia yang dikuasai kegelapan dan diwujudkan dalam bentuk raksasa yang tidak memiliki tangan dan kaki, namun organ tersebut berada di bagian kepala sebagai simbol pemimpin ataupun individu yang tanpa harus menyentuh, namun secara struktur dan sistematis dapat mengatur.
Bangsat. Beja pukul dah lah. Nah. Sing nang balik soalnya kalau bisa sebagai penjaga kekuatan suci atau kekuatan yang membuat alam semesta berjalan secara tertib. Baruna adalah yang memastikan matahari terus beredar, memisahkan siang dan malam, dan menjaga bumi tetap dalam tempatnya. Baruna memastikan bahwa hukum selalu tetap ada, tidak hanya hukum alam, tetapi juga hukum dan sumpah manusia. Ketika seorang manusia melanggar sumpah, maka Baruna akan menghukumnya. Dia digambarkan sebagai Maha Tahu dengan bintang-bintang sebagai matanya, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di dalam pikiran manusia. Dalam karya Ogo-Ogo yang dibuat oleh Seketruna Werdi Sesani, menggambarkan kemarahan Dewa Baruna bersama gurita raksasa karena melihat ekosistem laut yang tercemar oleh perilaku dan ulah manusia yang membuang sampah ataupun sengaja mengotori dan menghancurkan kehidupan di dalam air. Sebagai dewa pengendali alam, Baruna berhak memberikan hukuman atau mededauhan, yang artinya memerintahkan hewan air untuk menghukum manusia yang dengan sengaja melakukan pencemaran, pembunuhan, ataupun pengeboman untuk membunuh isi laut hanya untuk kepentingan bisnis, tanpa menyadari sudah merusak ekosistem di bawah laut. Pemakaian hewan gurita raksasa dalam garapan Ogo-Ogo ini adalah salah satu perwakilan dari hewan air yang keberadaannya atau kehidupannya selalu berdampingan dengan sampah plastik ataupun sisa-sisa industri yang dibuang ke laut.
Perlindungan Dewi Parwati dari kejaran para raksasa Asura yang akan menghabisi para dewa dan menghancurkan alam semesta, di mana Dewi Parwati adalah istri sakti dari Dewa Siwa yang disimbolkan dengan lingga yoni, merupakan ibu dari alam semesta yang dapat mengalahkan para Asura. Namun Dewi Parwati pun menolak, karena jika beliau melindungi para dewa, dalam ritualnya beliau telah melihat akan ada kejadian menginjak Dewa Siwa, di mana menurutnya itu melanggar kodrat sebagai istri. Tapi akhirnya tiba-tiba Dewa Siwa hadir dan membujuknya agar berkenan menghancurkan para Asura yang hanya bisa dibunuh oleh Sakti saja. Walau terpaksa, Dewi Parwati pun menyanggupi permintaan suaminya dengan tujuan untuk menyelamatkan alam semesta dari kegaduhan yang dilakukan. Guna Sangare. Begitulah sang jiwa ketika sudah menyatu dengan raganya, akan terpengaruhi oleh ikatan duniawi. Unsur-unsur materi yang ada membuatnya menjadi milik. Hal itu pun tidak terlepas dari pengaruh guna yang menjadi aspek penting, karena merupakan kunci dari perkataan, pikiran, dan juga perbuatan. Hal ini yang harus diimbangi, dipahami, dan dimengerti oleh setiap manusia. Triguna yang menjadi pengaruh bagi manusia untuk menjadi kreatif, cerdas, bijaksana, angkuh, arogan, ataupun ego. Terlebih lagi dalam peranan sebagai seorang pemimpin, ketika guna ini harus berjalan beriringan, tidak ada yang boleh mendominasi dalam hal ini, sehingga mampu menata dan mengelola dengan baik. Dalam sastra suci disebutkan, Tanhana Wong Sakti Sanungga, ia yang menjadi penggerak banyak kepala, hendaknya tercipta harmonisasi. Ketika pola kepemimpinan yang dinominasi guna tamas dan raja hanya akan memberikan kesengsaraan untuk rakyatnya, enggan membuka pikiran dan cenderung menutup mata dan telinga terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Acuh terhadap kesengsaraan yang terjadi, hanya mengutamakan kebahagiaannya sendiri. Amre Sukani Kahawa, Canton Larani Wongle. Sehingga pemberontakan-pemberontakan yang terjadi tidak akan membuatnya peduli, justru semakin menjadi duri yang hanya akan melukai. Astabrata, Pancastiti Darmaning Prabu, Catur Utamaning Drapati, Panca Upaya Sandi,
Niti sastra, menawa dharma sastra, tidak ada satupun ajaran yang tercermin dalam dirinya. Kegigihan rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan masih terus berlangsung. Perbedaan yang disatukan, kebersamaan dan kekeluargaan menjadi senjata utama dalam memeranginya. Dalam nafas Wasudewa Kutumbakam menegakkan kesengsaraan dan tekanan melalui jalan kebersamaan. Guna Sangara sebagai sebuah hantaran untuk menyampaikan guna yang hendaknya harus diselaraskan dan disajikan dalam bentuk pementasan ogo-ogo yang ditampilkan oleh Banjar Batanbuah dengan paikatan penyatusan Sri Tunggal Mageba, Merangi, Kahan, dan Batanbuah. Keharmonisasian dalam persatuan menyelaraskan perbedaan untuk mencapai kedamaian dalam nafas Wasudewa Kutumbakam. Ada